Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan menambah wawasan, insyaallah wawasan keislaman untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita sebagai kaum muslimin tidak pernah lepas dari mengucapkan asyhadatain. Tidak pernah kita lupa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita selalu mendengar muadzin mengumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah, la ilaha illallah setiap waktu. Kemudian di dalam salat kita selalu juga membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan di tempat-tempat lain ini disebut kalimatut tauhid, ucapan-ucapan yang kita ucapkan setiap hari, setiap waktu, dan yang diucapkan oleh kaum muslimin sedunia itu pasti akan mempengaruhi kehidupan. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengenal atau mempelajari asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah yang selalu diucapkan oleh kita dalam berzikir, dalam azan, setelah berwudu, setelah selesai majelis ta'lim, di dalam sholat, tasyahud itu harus mempengaruhi apa kepada kehidupan kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Kita kaji satu persatu insya Allah. Di dalam kitab yang berjudul Mabadi'ul Islam karya Syekh Abdul A'la Al-Maududi rahimahullahu ta'ala,
yang artinya dasar-dasar berislam atau prinsip-prinsip berislam, fondasi-fondasi berislam. Itu jumlah halamannya sebenarnya di atas 100 lebih, 100 lebih halaman. Nah, kita mengambil beberapa lembar dan halaman dari kitab tersebut yang supaya segera bisa dicerna dan dipahami oleh kita semua, ya. Tema kecilnya adalah pengaruh akidah tauhid la ilaha illallah di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Apa pengaruhnya? Yang pertama, seorang mukmin yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah setiap waktu, itu mustahil memiliki sifat pandangan yang sempit. Dia tidak akan sempit cara memandang. Dia selalu luas memandangnya, jauh kemana-mana. Mengapa? Karena dia beriman kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pemilik arah timur, arah barat, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. La ilaha illallah, Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pemilik semua, timur dan barat, utara selatan, atas bawah, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Pemberi rezeki semua makhluk, semuanya, bangsa jin, bangsa manusia, semuanya yang kita tahu atau kita tidak tahu. Yang membimbing, yang mengurusi, yang mengatur semesta alam, Rabbul Alamin, la ilaha illallah. Orang yang beriman, seorang mukmin yang beriman dengan la ilaha illallah, setelah benar-benar beriman dengan la ilaha illallah, dia tidak akan heran lagi. Dia tidak akan ini apa. Tapi dia sudah tahu ini milik Allah, yang menciptakan adalah Allah, semuanya milik Allah. Semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah dia tidak heran, ya, ini semuanya sudah milik Allah, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak akan ada selain Allah yang mampu melawan Allah. Gak akan yang lain. Tidak akan ada yang mampu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga yakin tidak akan yang bisa mengalahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini pandangannya luas, sejauh-jauhnya. Gak boleh ada yang membuat dia sempit, gak boleh. Dan pertanyaannya, apa yang membuat sempit?
musyrik. Tentunya yang bisa membuat sempit seorang muslim itu kan kesalahannya, kemaksiatannya, kemudian kejauhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sempit. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, semuanya sempit. Sempit segalanya, walaupun kelihatannya luas. Sedangkan seorang mukmin selalu memiliki pandangan yang luas, perasaan yang luas. Tidak boleh ada yang menyempitkan. Terus kalau kita sempit bagaimana? Sempit tadi mungkin karena tadi masalah-masalah tadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon diampuni segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah akan menjadi lapang lagi, akan menjadi luas lagi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati, semua hati siapapun pasti akan tentram, akan tenang. Kalau kita ditanya mengapa kok tidak tentram, tidak tenang, berarti ada kelalaian. Kita terjadi kelalaian dalam diri kita. Tanda kelalaian apa? Tanda kelalaian adalah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, seperti salat 5 waktu. Itu adalah syariat supaya kita senantiasa mengingat Allah. Bagaimana, apakah kaum muslimin, kaum muslimat semuanya pada peduli dengan ini? Atau kenyataannya bagaimana? Atau banyak yang tidak peduli? Atau menunda-nunda? Atau tidak menganggap ini sesuatu yang penting? Atau bagaimana? Itu bisa dilihat di dalam kehidupan nyata. Dan kaum muslimin, kaum muslimat pasti berbeda di dalam melaksanakan kewajiban. Ada yang bersegera, ada yang menunda, ada yang boleh jadi mungkin tidak melaksanakan. Itu di mana masalahnya? Sekali lagi, masalahnya di la ilaha illallah. Itu masalahnya di asyhadu an la ilaha illallah. Andaikan orang itu tahu, benar-benar tahu bahwa Sang Pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik semua langit dan bumi, semua arah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ngerti, benar-benar ngerti, pasti dia akan segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan meninggalkan urusan-urusan yang akan melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sholat yang 5 waktu, yang
waktunya itu kalau sholat paling maksimal berapa lama, minimal berapa lama. Itu dengan kewajiban itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kumandang azan, Allahu akbar, Allah. Ini muadzin mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu pengaruhnya apa bagi yang mendengar? Pasti pengaruhnya berbeda-beda sesuai dengan kekuatan dan kelemahan la ilaha illallah atau tauhid yang ada di dalam dada. Di situ yang membedakan. Kemudian selain seorang mukmin, tadi sudah disebutkan, pasti pikirannya sempit, pandangannya sempit. Seperti siapa? Seperti kaum musyrikin, kaum kafirin yang meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu, atau yang tidak meyakini, sama sekali tidak meyakini adanya Sang Pencipta. Semuanya di dalam Al-Qur'an Karim sudah disebutkan. Contoh yang tidak mengakui adanya pencipta siapa di dalam Al-Quran, atau disebut, kalau kita menyebutnya ateis, contohnya Fir'aun. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun pada saat itu kan dakwahnya tentang meyakinkan Fir'aun tentang keilahan, siapa yang harus diibadahi, disembah. Apa jawaban Fir'aun? Malah bertanya, wa ma rabbul alamin, apa itu katanya, Rabb semesta alam itu apa? Itu tanda ateisme. Dan kemarin viral tentang masalah orang-orang yang punya pemahaman ateis itu ya, orang-orang yang seperti itu pasti sempit sebagaimana Fir'aun sempit. Luas Fir'aun itu luasnya di mana? Fir'aun itu merasa luas karena merasa memiliki kerajaan. Tetapi seluas apapun kerajaan yang dimiliki, tapi hatinya sempit. Sempit melihat Nabi Musa dengan pengikutnya, sempit dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, sampai-sampai dia ingin membunuh semua gitu ya. Kalau pada masa itu kan Fir'aun memerintahkan untuk membunuh yang laki-laki gitu. Itu tanda apa itu? Tanda keluasan atau kesempitan? Ya, itu adalah tanda kesempitan. Kesempitan pemikiran, kesempitan keyakinan, ya, sampai seperti itu. Tadi orang yang pandangannya sempit adalah siapa saja yang meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sempit. Yang kedua, orang yang sempit adalah yang meyakini bahwa pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat makhluk yang
yang kurang. Orang ini orang sempit. Jadi ada orang yang meyakini bahwa pada zat Allah ada sifat manusia yang kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sang pemilik segalanya. Bagaimana sang pemilik segalanya ada kurang? Mustahil. Hanya orang-orang yang sempit pikirannya yang mengatakan seperti itu. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum muslimin, kaum muslimat supaya apa? Supaya pandangan kita luas. Supaya tidak terbatas dengan hanya yang ada di sekitar kita. Karena berislam, berla ilaha illallah, bertauhid itu bukan sebatas dari Sabang sampai Merauke. Tapi dari timur ke barat, selatan ke utara, semua itu yang harus difahami oleh setiap muslim dan muslim, harus panjang. Umat Islam di Indonesia sama dengan umat Islam di mana? Di Palestina. Sama dengan umat Islam di Amerika. Sama dengan umat Islam di Australia. Seperti itu yang harus ada di pikiran kita. Karena mereka semuanya atau karena kita adalah saudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin hanyalah bersaudara. Siapa itu? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Sebenarnya kita sama semua kaum muslimin seluruh dunia ini saudara. Cuma karena belum kenal mungkin ya, karena belum kenal jadi ada batasan gitu, ada sekat. Kita disuruh berkenalan sebenarnya dengan sedunia seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Ini kita masih terbatas dalam masalah ini ya. Kita ingin panjang sepanjang-panjangnya, tapi tetap masih terbatas. Nggak tahu apa yang membatasi kita gitu ya. Seperti contoh persaudaraan kaum muslimin di luar ya, seperti ada umroh ya. Kaum muslimin sedunia pada umroh untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, sama kemudian sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kumpul di sana semuanya untuk tujuan yang sama dari berbagai negara kaum muslimin. Itu tanda apa? Tanda persatuan umat Islam. Tapi lagi-lagi kita ini kadang-kadang agak terbatas untuk mengenali, saking banyaknya atau bagaimana ya, terbatas. Karena kita disuruh untuk mengenal semuanya. Andaikan umat Islam bisa lebih banyak kenalannya, bukan sebatas di wilayahnya, bahkan di seluruh dunia, insya Allah mungkin akan berbeda, ya. Itu yang pertama,
pengaruh kuat la ilaha illallah bagi seorang mukmin adalah pandangannya luas seluas-luasnya. Siapa yang pandangannya sempit? Sekali lagi, yang pandangan sempit adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan ateis. Mereka semuanya pandangannya sempit, hatinya sempit. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak meyakini la ilaha illallah. Yang kedua, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik yang pertama tadi. Yang kedua, pengaruh la ilaha illallah yang selalu kita baca setiap hari, setiap saat adalah yang kedua akan menumbuhkan harga diri. Menumbuhkan harga diri. Tidak rendah gitu loh. Membuat kita sebagai mukmin ini punya harga diri. Ada yang mengatakan orang yang punya akal, akalnya digunakan dengan baik dan punya kekuatan serta punya karakter berjuang, maksudnya punya harga diri. Orang-orang yang seperti ini tidak akan terjajah. Sekali lagi, orang yang punya akal sehat dan punya kekuatan serta memiliki harga diri, punya jiwa juang, orang-orang seperti ini tidak akan terjajah. Kenapa terjadi penjajahan di berbagai negara? Alasannya karena akal dan kekuatan dan jiwa juang atau harga diri salah satu di antaranya tidak ada. Ini juga sama. Jika kita semua kaum muslimin misalnya punya akal, alhamdulillah akal, diberi akal sehat, alhamdulillah. Kemudian punya kekuatan, misalnya. Kemudian punya harga diri, jiwa juang. Itu insya Allah kita tidak akan terzolimi, tidak akan teraniaya kita ini. Tapi sebaliknya, jika kita punya akal, alhamdulillah punya akal, tidak punya kekuatan, punya harga diri, tidak punya kekuatan, punya akal, maka akan terzolimi. Atau punya akal, punya kekuatan, tidak punya jiwa juang, akan terzolimi. Apalagi tidak punya akal, tidak punya kekuatan, tidak punya jiwa juang, pasti akan dizolimi. Kita ini cocoknya yang mana? Kita punya 3 apa tidak? Kita punya 2 apa tidak? Atau 1? Wallahu a'lam. Kembali kepada seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan la ilaha illallah akan memiliki harga diri sebab dia paham betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semata sang pemilik segalanya.
kekuatan yang ada di jagat raya ini itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kekuatan apapun, kita melihat kekuatan itu kekuatan siapa, kekuatan apa, kekuatan apapun, kekuatan siapapun. Jika kita benar-benar beriman dengan la ilaha illallah, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita tidak kuat, walaupun kita ucapkan setiap saat, mungkin kita mengatakan bahwa dia kuat, mereka kuat, punya ini, punya itu. Kita tidak akan mungkin mengimbanginya karena mereka kuat. Itu tanda bahwa la ilaha illallah di dalam hati ini lemah, hanya baru bisa diucapkan. Kalau kita sudah mengatakan kekuatan apapun dan siapapun tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, baru kita disebut la ilaha illallah yang ada pada diri kita disebut kuat. Atau kita paham dengan la ilaha illallah. Tentang masalah kekuatan, selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sebut saja di sana ada kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan apa? Orang yang yakin benar dengan la ilaha illallah akan meyakini seperti ini, yaitu dia meyakini tidak akan ada yang memberikan bahaya. Dia meyakini bahwa tidak akan ada yang memberikan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu memberikan atau tidak akan mampu menimpakan bahaya dan tidak akan mampu memberikan manfaat. Itu bagi yang benar-benar kuat la ilaha illallahnya di dalam hati dan lisannya dan di dalam kehidupannya. Tapi semudah itukah kita bisa mempraktekkan kekuatan la ilaha illallah di dalam hati, kekuatan ucapan la ilaha illallah di dalam lisan dan di dalam kehidupan sehari-hari? Apa semudah itu? Tentunya tidak. Semuanya berproses. Ini kan keyakinan yang harus benar-benar dipahami, ini sangat penting. Tidak ada yang dapat menimpakan mara bahaya dan tidak akan ada yang dapat memberikan manfaat apapun kecuali Allah. Bagaimana meyakininya? Ini harus benar-benar yakin betul, karena boleh jadi ada yang mengganggu keyakinan kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita tertimpa musibah. Terus ini musibah ini kok bisa ada musibah gitu ya? Kok aku bisa tertimpa musibah? Padahal aku sudah begini, sudah begitu. Kok aku dari dulu mendapatkan musibah terus misalnya. Yang sakit, kok dari dulu aku sakit terus nggak pernah sembuh. Itu orang kalau benar-benar yakin la ilaha illallah, benar-benar la ilaha illallah ada di dalam hati dan di dalam ucapan dan di dalam kehidupan, nggak mungkin akan mengatakan seperti itu. Terus apakah adanya sakit itu berarti akan berbahaya? Bukankah sakit itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menghapus segala dosa? Itu kan harus diyakini. Atau bagaimana sebenarnya? Ini kok sakit ini, sakit itu, gimana ini? Orang-orang yang seperti itu disebut belum yakin benar dengan la ilaha illallah. Itu masalah bahaya. Yang kedua masalah manfaat. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, keyakinan kita dengan la ilaha illallah disebut apa? Disebut lemah apabila kita masih ada keyakinan bahwa selain Allah dapat memberikan manfaat kepada kita apapun bentuknya. Makanya banyak yang punya harapannya tapi harapannya terputus. Kenapa harapannya terputus? Merasa akan mendapatkan sesuatu, ternyata tidak mendapatkan sesuatu karena dia lemah di dalam meyakini la ilaha illallah. Dia kecewa dengan sebagian manusia. Katanya berjanji mau memberi, ternyata tidak. Katanya akan begini, ternyata tidak. Iyalah, harapan Anda itu salah. Memangnya orang itu bisa memberikan manfaat kepada Anda begitu saja? Tidak. Yang akan memberi manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia itu menggenggam, bukan memberi. Kecuali kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberi. Tapi aslinya kan manusia kan menggenggam, walaupun dia banyak memiliki apapun, banyaklah hartanya gitu, belum tentu bisa membuka. Sebenarnya yang memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disebut manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari mana manfaatnya? Dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bisa dimanfaatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada yang lain, itu manfaat. Tapi pada hakikatnya manfaat tersebut dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita di dalam berislam diperintahkan untuk satu, memperbaiki diri, dua, memperbaiki orang lain. Memperbaiki diri disebut memberi manfaat untuk diri sendiri, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki orang lain berarti memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat diartikan memperbaiki diri dengan keimanan dan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr disebut memperbaiki orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, menunjuki orang lain dengan kebenaran dan kesabaran. Itu di sisi yang lain ada orang kafir, orang musyrik, ateis tadi yang disebutkan tadi, atau orang munafik gitu ya, kaum munafikin, kaum musyrikin, ateis, kaum kafirin. Mereka setelah disebut tadi sempit hatinya, sempit pandangannya, mereka itu satu, merusak diri dan atau merusak orang lain. Merusak dirinya atau dan merusak orang lain. Sedangkan kita diperintah memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Itu perintah di dalam Islam. Lah orang yang empat tadi merusak diri, terus merusak diri lagi, terus merusak orang lain lagi. Apalagi seperti di dalam di surah Al-Baqarah di awal-awal disebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, hai kamu tuh jangan merusak di muka bumi. Apa jawabannya? Sesungguhnya kami itu memperbaiki bumi ini.
Kami membangun, bukan merusak, membangun. Padahal hakikatnya merusak. Dengan apa? Bumi ini rusak. Satu, dengan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, tadi keateisan, kemaksiatan, kejahatan, kezaliman. Semualah yang melanggar Islam disebut merusak. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak antara yang memperbaiki dirinya atau yang merusak dirinya? Satu. Dua, mana yang lebih banyak antara yang memperbaiki sekitarnya atau merusak sekitarnya? Ketiga, mana yang lebih banyak memberi pengaruh yang baik untuk sekitarnya atau memberi pengaruh yang buruk untuk sekitarnya? Mana yang lebih banyak? Jawabannya ada di sensus penduduk dunia. Ya, sensus penduduk dunia itu kurang lebih 8 miliar yang sekarang. Umat Islamnya kita sedunia dan yang lain kaum muslimin itu kurang lebih 1,5 miliar. Artinya 6,5 miliar kurang lebih apa? Nah begitu. Sedangkan perbaikan diri dan perbaikan orang lain hanya ada di dalam Islam, hanya ada di dalam la ilaha illallah. Selain itu tidak bisa. Semua sudah meyakini dan kita harus meyakini tanpa Islam hidup tidak ada apa-apanya. Tanpa Islam hidup manusia tidak ada apa-apanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih 20 menit lagi. Dah selesai. Ya, saya kira untuk sementara ini baru saya sampaikan yang kedua ya. Yang kedua juga belum selesai tentang pengaruh la ilaha illallah di dalam diri seorang mukmin. Apabila antara nomor satu yang tadi, yang pertama adalah seorang mukmin itu tidak sempit pandangannya. Yang kedua memiliki harga diri, gitu ya. Kalau itu yang 1,5 itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita disebut sementara disebut benar di dalam la ilaha illallah yang selama ini kita ucapkan setiap hari, setiap saat. Wallahu ta'ala alam. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah pasti dari diri sendiri, pasti dari setan. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Insyaallah kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum